Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Lili Kana. Panggil saja Ibu Lili. Di pertemuan kali ini kita masih belajar dari rumah atau sering disebut pembelajaran jarak jauh. Walaupun belajar dari rumah, semoga tidak mengurangi semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dengan baik. Langsung saja kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya kita perlu memahami apa itu pengertian dari Rasul Allah. Rasul secara bahasa berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul, berarti yang diutus atau utusan. Dalam hal ini, seorang Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi, pesan, maupun risalah. Sedangkan Rasul secara istilah adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau membawa satu misi tertentu, maka ia disebut nabi. Namun jika diikuti dengan kewajiban menyampaikan dan membawa risalah tersebut berupa wahyu, maka ia disebut rasul. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi atau rasul, baik untuk dirinya maupun untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, di sini seorang rasul berarti juga sebagai nabi, tetapi tidak semua nabi itu sebagai rasul. Jumlah dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sangat banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Di sini sudah tertera dengan jelas bahwa rasul itu sangat banyak. Rasul berjumlah kurang lebih 313, sedangkan nabi lebih banyak lagi, berjumlah kurang lebih 24.000. Di sini rasul berjumlah 25 yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Kemudian kita membahas mengenai sifat dari Rasul Allah, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul, kemudian yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib adalah sifat yang dapat dipastikan keberadaannya dalam diri seorang Rasul. Di antaranya yaitu sidik, berarti benar. Amanah, berarti dapat dipercaya. Tabligh,
selalu menyampaikan fatonah itu cerdas. Yang kedua, pembahasan yang kedua mengenai sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki seorang rasul. Ini bisa diartikan kebalikan dari sifat wajib ya. Sifat wajib adalah sifat yang baik yang ada di dalam diri rasul. Kemudian sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki atau sifat jelek yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul, yaitu kadzib, berkata dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, tidak menyampaikan, baladah itu bodoh. Yang ketiga mengenai sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat kemanusiaan yang juga dimiliki oleh seorang rasul. Akan tetapi sifat ini tidak akan merusak dari nama baik kerasulannya. Contohnya Rasulullah juga mempunyai sifat lapar, rasa ingin makan seperti manusia pada umumnya, kemudian mengantuk, kemudian juga ingin membina keluarga, dan juga bekerja, dan lain sebagainya. Untuk materi dari keteguhan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak bisa menghafal nama 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nanti bisa disetorkan melalui voice note di WA Ibu ya. Saya cukupkan sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.